Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Watashi no Shawase na Kekkon atau My Happy Marriage episode keempat kayak gitu ya. Jadi ya episode sebelumnya itu bisa dibilang kencan pertama ya dari Mio sama si Kyoka gitu ya. Dimana kencan pertama ini bisa dibilang untuk ngebeli baju buat si Mio gitu ya istilahnya, dan juga apa bisa bilang hadiah pertunangan pertama lah, yaitu link sisirnya itu gitu ya. Nah di sisi lain ternyata keluarga daripada keluarganya si Koji gitu ya, aku lupa nama keluarganya gitu ya. Dimana keluarganya itu bisa dibilang mengincar si Mio gitu ya. Jadi mereka itu berusaha untuk ngerebut si Mio gitu ya, karena Mio itu memiliki darah keturunan Usuba clan gitu ya, Usuba lah, klan Usuba gitu ya. Jadi gue jadi cukup penasaran kayak gimana nanti ke depannya gitu ya. Jadi langsung kita mulai untuk episode keempat dari My Happy Marriage. Oke, episode 4 kita mulai saja. 1 2 3. Hmm, oke. Gila, musiknya emang the best banget anime anjing. Oke. Itu gua nggak tahu tuh artinya mimpinya apa ya. Maksud gua kayak itu emang cuma mimpi aja atau mungkin apa ya, pokoknya itu cuma mimpi aja ya, dimana dia tuh ngelihat ibunya itu bisa dibilang ngerasa bersalah karena ya Mio nggak punya kekuatan gitu kan. Dan bahkan karena setelah dia tahu bahwa diri dia itu nggak punya waktu lebih banyak gitu kan, saya kira ya dia nggak bisa melindungi si Mio gitu, ibunya. Tapi ya si ibunya ini percaya bahwa kalau misalkan nanti si Mio sudah semakin dewasa gitu ya, mungkin sih feeling gue kayak bakal bisa lah bahagia atau kayak gimana gue nggak tahu. Yang bikin gue bikin gue penasaran sih sebenarnya yang ini sih, yang apa namanya, maksudnya dewasa dikit itu apa gitu loh. Mungkin tuh saya penggambaran aja, kayak apakah nanti kan dewasa dikit kamu bakal jadi lebih apa tuh bisa bahagia gitu. Nah, apa artinya gitu istilahnya? Apa mungkin saya kekuatannya si Mio ini bakal bangkit ketika dia itu lebih dewasa dikit istilahnya. Jadi ada dua arti itu semua adegan tadi. Entah masalah kebahagiaan daripada si Mio kalau misalnya dia udah dewasa dikit, atau itu masalah kekuatan. Masalah kekuatannya si Mio yang baru bangkit mungkin ketika dia udah dewasa dikit. Hadiah. Oke. Oh, mau ngasih hadiah. Iya, berkilauan aja si Rie. Rie seneng dia. Iya, semangat dia. Tezukuri. Oh, kayaknya di opening itu kah? Yang ya di opening itu pas dia kayak yang apa? Hmm.
Oh, tas buat tangan, simpul. Tali kumihimo. Oh, ini di opening ini yang dia lagi nyulam, bukan nyulam sih apa? Iya, dia mau nyiapin hadiah kejutan. Oh, padahal si Kyokat kayaknya khawatir tuh sama si Mio setelah apa yang terjadi di episode sebelumnya kan. Oh, Mamori. Iya, iya. Iya, karena setelah apa yang terjadi sama dia diserang kan waktu itu. Jadi bahaya kalau misalkan si Mio pergi sendiri aja. Oh, kakaknya nih ya, yang awalnya pengen dipasangin sama si Mio. Oh, dia nggak bisa ngomong ya. Kekuatan sihirnya nih kayaknya. Oh, itu kekuatan sihirnya dia bisa ngebuat orang diem gitu ya. Menarik, menarik. Oh, nice, udah nemu ya. Hmm. Ya aduh, bahaya nih, Cok. Gue gak kenapa-napa ya. Ya, aduh, ketemu sama si Kaya. Aduh. Ah. Ya aduh. Oh, ini siapa? Oh, dia datang buat. Oh, ini si bapaknya ini, bapaknya Mio kan? Iya. Dia nggak ekspektasi hal ini kan karena mereka ngiranya si Kudo ini bakal iniin si ini. Iya.
Yuresan cepat balik, Yuresan. Ya, baru udah pisah gini masih aja anjing sumpah. Masih kain literally emang apa ya? Emang itu besar gara-gara ininya, Cok. Emang gara-gara ibunya feeling gua. Jadi literally bukan kayak ada something personal atau kayak gimana, literally emang dia itu cuma ngeliat orang. Iya. Yang satu lagi ini, yang satu lagi ini anjing. Ya, nice Yuriesan. Langsung pasang muka dia anjing si kaya bangke. Pasang muka-muka baik anjing. Baca, baca diri sebenarnya kayak lu dan baca diri kayak sebenarnya Yuriesan. Iya, shock kan lo? Iya. Ya tapi si ini udah kena ini, udah kena mental anjing si Mio. Ya kan. Jadi dia itu ngiranya si Mio itu udah diusir. Gila anjing. Ya doh. Dan jadi masalah sih Mio sih. Maksud gua dia bakal something ini kayaknya. Kena mental dia. Jadi kayak diingatkan kembali. Padahal dia tuh kayak berasa kayak udah bisa healing gitu ya. Bisa diterima di tempatnya si Kyoka gitu kan di keluarga Kudo ini. Tapi sekarang dia tuh diingatkan kembali sama si Kaya Bangke gitu loh istilahnya. Jadi kayak apa kayak di downin lagi sama si Kaya Bangke gitu. Oh, ketemu sama ini? Iya. Ya udah kayak terpesona sama ketapanannya ini kah? Kyoka. Nah, baru gue bilang anjing. Jangan aneh-aneh loh. Kayak jangan aneh-aneh loh. Nih ya kan langsung jadi ini begitu. Ah, pakai gen ya maksud gua. Kalau udah beli itu buat ini kan. Ayo, gimana nih? Oke, nice Kyoka, ajak ngomong.
Hmm. Oh, dia tetap ngebuat itu ya. Oh, dia nulis apa tuh? Oh, udah berhasil. Siapa? Oh, siapa nih? Oh, ini pelayan yang pernah diusir itu bukan sih? Iya, Hana ya, pelayan pernah diusir sama keluarga ini, Shiomori, si Saimori, Soimori, lupa. Iya, jadi tadi si siapa? Oh, udah nikah. Jadi si Kyoka tadi nyari dia ini, nyari pelayannya itu yang diusir. Oh, hmm. Iya, yang ngebawa itu si Kyoka. Jadi Kyoka yang nyari keberadaan si Hana. Oh my god. Hmm. Hana kanal Kyoka Kudo. Kudo Kyoka. Iya. Udah tahu dia nggak punya kemampuan supernatural ini dan lain-lainnya. Tapi dia tetap diterima sama si Kyoka. Hmm. Oke, oke, ininya ya. Tali apa? Talinya ikat dan ininya. Oh, oke dia jujur ya. Hmm.
Gila, ini momen bagus banget men sumpah. Jadi gua merinding gua anjing. Iya. Let's go. Oh. 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 Iya. Tapi itu bagus banget sumpah. Oh my god. Oh my god. Aduh, gila sih. Gua gak bisa berkata-kata, men. Gila sumpah, bagus banget sumpah episode-nya. Masih bisa sejauh ini sih menurut gua. Karena ini benar-benar progresi besar loh. Iya. Iya. Bagus banget anjing. Eh, Godo. Oh, ini si ini ya. Hmm, iya. Udah bahagia ya di sini posisinya ya si ini. Wah gila bagus banget coba di anime aja gila visualnya bagus, lagunya bagus, adegannya bagus, gila sih. Oh, apa itu? Oh, itu iya, ada ngawasin ternyata. Ah, gadis itu. Iya, ada mau gunain si kaya kah? Gak selesai anjing. Aduh, emang ya licik anjing orang-orang tua ya. Tapi sumpah ya, maksud gua episode ini bener-bener best episode sih menurut gua sejauh ini ya untuk My Happy Marriage. Bagus banget Pak episode ini anjing. Gila. Karena ini literally progresi terbesar ya dari karakternya si apa um, Mio gitu ya, dimana akhirnya dia itu jujur gitu loh. Tadi makanya tadi momen waktu pas saat dia tuh ngomong terkait dengan dia tuh nggak punya kemampuan, nggak punya mata roh, bla 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 gitu ya. Dia jadi di rumah itu cuma jadi pelayan, nggak bisa jadi cewek bangsa itu bangsawan pada umumnya. Itu kayak bener-bener sepowerful itu karena beratnya dia ngomong itu bisa dibilang bener-bener apa ya, dia tuh takut gitu loh. Tapi kan dia tuh berhasil jujur di situ kayak wah anjing, itu gila sih. Itu gila sih kamu gue. Jadi gue merinding aja dari tadi. Itu adegan padahal bener-bener kayak cuma gak ada lagu sama sekali. Tapi kayak berat daripada adegannya itu loh. Bukan berat daripada adegan sih. Maksudnya apa ya? Seberapa powerfulnya adegan itu gitu loh. Oke habis ya. Oke habis. Ya tadi ya untuk episode keempat ya dari Watashi no Shawashina Kekkon atau My Happy Marriage. Ya tadi untuk episode keempat ya dari My Happy Marriage gitu ya. Jadi ya kalau menurut gua pribadi ini adalah episode terbaik ya dari My Happy Marriage gitu ya, karena literally ini adalah apa ya, momen yang sebenarnya kita tunggu-tunggu banget gitu ya, dimana akhirnya si
Mio gitu ya, dia berhasil jujur kepada bukan berhasil jujur sih, dia akhirnya bisa jujur gitu ya kepada apa si Kyoka gitu ya, terkait dengan dia gak punya kemampuan, terkait dengan dia gak punya mata roh, terkait dengan jati diri dia sebenarnya itu seperti apa gitu kan. Itu akhirnya itu bisa jujur gitu kan. Yang padahal selama ini dia tuh sebenarnya takut gitu loh. Jadi dilema yang dialami sama si Mio itu adalah dari episode 1 sampai episode 3 kemarin gitu ya. Itu adalah dia itu seneng banget ada di sampingnya si Kyoka gitu ya, atau si Kudo gitu kan. Tapi dia tuh tahu bahwa diri dia itu nggak pantas ada di sampingnya si Kyoka, karena dia itu pertama dia tuh nggak punya kekuatan sihir gitu ya, supernatural maksudnya. Terus akhirnya dia tuh nggak punya mata roh, bahkan dia tuh nggak punya mata roh gitu loh istilahnya. Terus kira dia pun juga nggak bisa, dia tuh juga bisa dibilang di rumah itu cuma sebagai pelayan doang, bukan seperti kayak cewek bangsawan yang layaknya cewek yang anggun atau kayak gimana gitu kan. Jadi kayak dia itu bisa dibilang kayak merasa bahwa diri dia itu nggak pantas gitu loh berada di sampingnya si Kyoka. Tapi di sisi lain dia itu nggak mau dia itu nggak mau pergi gitu loh dari tempat itu. Jadi kayak dia tuh takut diusir, dia takut dibenci gitu ya sama si Kyoka gitu loh. Makanya itu kenapa dia tuh selama ini kayak diem doang, akhirnya malah menutup diri. Itu karena, dan bahkan kayak gak mau ngebuat Kyoka itu repot, gak mau ngebuat ini repot atau kayak gimana. Itu semua itu ya biar dia itu kayak bisa tetap di sana gitu loh istilahnya. Terlepas dari dia itu gak pantasnya di sana gitu loh istilahnya gitu ya. Jadi kayak dia tahu dia tuh ngerasa berdiri dia tuh nggak pantas di sampingnya Kyoka, tapi dia tuh nggak mau diusir gitu loh si Mio gitu kan. Makanya akhirnya ketika akhirnya tadi ketemu sama si Kaya tuh ya, bangke emang si Kaya gitu ya, ketemu sama si Kaya, akhirnya kan yang awalnya si Mio ini mulai kayak terbiasa gitu ya, mulai kayak fun gitu ya, tinggal di tempatnya si Kyoka gitu kan istilahnya si Mio. Dia akhirnya kayak dibanting lagi ke bumi gitu ya, dibanting lagi, di downin lagi gitu kan sama si Kaya. Jadi kayak Kaya ini mengingatkan kembali salah satu poin penting daripada satu hal yang akhirnya ditakutin sama si Mio, itu adalah ketidakpantasan dia berada di sampingnya si Kyoka gitu kan. Makanya kenapa dia tuh tadi kayak bener langsung murung banget gitu kan, langsung ngurung diri bla 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 gitu kan. Itu karena dia tuh akhirnya ya memikirkan kembali tuh terkait dengan value dia ada di sampingnya Kyoka gitu ya, terkait dengan kalau misalkan si Kyoka tahu diri dia itu nggak punya kekuatan bla 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 gitu ya. Jadi kayak ngebuat dia itu akhirnya jadi mikirin lagi gitu loh istilahnya. Dari semua itu gagar si Kaya bangke gitu ya. Tapi akhirnya yang gue senang adalah momen finalnya tadi sih, dimana akhirnya si Hana gitu ya, dulu itu adalah pelayan yang ngurusin si Mio gitu kan. Akhirnya waktu diusir karena ya diusir sama keluarga Shiomori lah bahasanya gitu kan. Akhirnya datang lagi gitu kan, memberikan kayak sebuah kayak ya bisa bilang kayak ngobrol lah ya sama si Mio. Akhirnya ternyata Mio tahu ya bahwa si Kyoka itu tahu semuanya, tahu bahwa diri dia itu gak punya kekuatan, tahu bahwa diri dia itu pokoknya semua masa lalunya si Kyoka itu tahu lah. Si Mio akhirnya tahu kan kayak gitu. Akhirnya pas di momen itu langsung kayak dia tuh akhirnya muncul tuh ya keberanian gitu ya, sedikit keberanian untuk akhirnya jujur ke si Kyoka. Nah momen itu jujur aja ya, tadi momen itu tuh gue bener-bener kayak wah anjir itu bagus banget tuh momen anjing. Maksud gue kayak momen dimana akhirnya si Mio gitu ya mendapatkan keberanian untuk ngomong gitu ya ke Kyoka terkait dengan diri dia itu ya sebenarnya itu seperti apa gitu kan, yang selama ini akhirnya dia takut mengurung diri bla bla bla, akhirnya dia tuh jujur gitu kan. Terus akhirnya pas dijawab sama si Kyoka dengan pelukan, kamu mau tetap di sini atau enggak, kita akan menjadi pasangan tunangan resmi bla bla bla. Wah gitu bagus banget men, gila gitu ya. Tapi jelas itu nomor satu momen yang paling gue suka lah di episode ini gitu ya, karena literally sekarang mereka berdua udah kayak open satu sama lain gitu kan. Tinggal nanti nih istilahnya orang-orang di sekitarnya aja nih, maksud gue seperti tadi ya, bapaknya Koji itu sebenarnya ternyata dia tuh selama ini mengawasi gitu ya, pakai yang burung dari kertas itu istilahnya. Terus kira dia kira tahu bahwa ternyata hubungannya si Kudo sama Mio itu ternyata baik-baik saja gitu kan. Terus kira
dia pengen manfaatin si kaya nih istilahnya gitu ya. Apa nih istilahnya gitu, dia mau ngapain gitu loh istilahnya. Dan si kaya pun tadi juga ada momen dimana dia tuh kayak terpesona dengan keikemenan dari si Kyoka gitu ya. Maksud gua semoga nggak aneh-aneh sih. Kalau aneh-aneh lu gila sih maksud gua gitu ya. Tapi ya kalau menurut gue pribadi kayaknya semoga aman-aman aja gitu. Tapi gue yakin pasti bakal ada drama, men. Pasti bakal ada drama gitu ya. Harus kuat hati gitu ya istilahnya. Meskipun ini adalah momen yang berbagus banget, tapi bisa bilang ini menjadi apa ya, dasar gitu ya daripada hubungan mereka. Setidaknya kalau misalkan tidak ada drama-drama atau kayak gimana, setidaknya sudah ada dasarnya nih bahwa ya Kyoka pun udah mulai menaruh perasaan ke Mio. Mio pun juga bisa bilang juga nyaman sama si Kyoka gitu ya. Dan sekarang udah oke lah secara apa ya, secara inilah hubungan gitu ya. Tinggal semoga kalau drama-drama itu nggak terlalu aduh bikin sakit hati gitu ya. Kalau misalkan ngelihat tadi aja misalkan kayak nge-roasting si Mio aja gue kayak gitu ya, pakai mukul gitu loh rasanya. Maksud gue kayak kepas banget aja maksud gue gitu ya. Makanya gue kayak pengen ayo si Yariesan balik lagi Yariesan gitu ya. Aduh anjing. Untung banget tadi di healing juga sama adegan si Kudo itu ngobrol sama keluarganya ayahnya si Mio gitu ya. Kalau lu nggak minta maaf, kita batal, kita bakal memutus hubungan kita, cuy. Itu apa? Jadi kayak di satu sisi itu kayak gue seneng, di satu sisi kayak pas si Mio dibully sama Kaya gue kayak gitu. The best aja. Jadi segitu aja untuk episode ke 4 ya dari My Happy Marriage. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tuh like, comment, dan subscribe. Dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke 5 kayak gitu ya. Oke, segitu aja. Terima kasih.